Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Syariah Mencerahkan. Hari ini kita bersama dengan Dr. Budi Rahmat Hakim, dosen Fakultas Syariah, yang akan berbicara mengenai zakat, infak, dan sedekah. Nah, kalau misalnya Pak, ini pertanyaan orang awam, saya ini ternyata tidak wajib zakat, tapi selama ini setiap bulan sebelum uang gaji itu diserahkan ke berbagai pihak, terutama istri, anak, orang tua mungkin ya yang punya tanggungan, pokoknya 2,5% keluar dulu. Dan ketika mengeluarkan 2,5%, niatnya zakat. Oh, udah niat zakat ya? Niatnya sudah zakat, tapi ternyata setelah mengkaji, loh, ternyata saya itu belum sampai sebenarnya ini berzakat. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Apakah zakatnya itu tidak sah karena dia sesungguhnya belum diwajibkan? Dan selanjutnya orang ini bagusnya seperti apa? Apakah dia berhenti mengeluarkan 2,5% itu? Ya, yang sudah dilakukannya itu memang tidak terhitung sebagai zakat, gitu ya. Walaupun dia niatkan zakat karena tidak terpenuhi unsur-unsur zakat, tidak terkategori zakat. Tapi bukan perbuatan sia-sia juga kan, ketika tidak terpenuhi zakat, maka dia sebagai nafkah biasa. Oh, nafkah biasa. Nah, kemudian selanjutnya, ketika dia udah tahu memang tidak termasuk sebagai muzaki yang diwajibkan zakat, maka tetap dia bisa keluarkan, tapi bukan dengan patokan berapa persennya. Artinya kan secara fleksibel dia mau lebih dari itu silakan. Terus sekarang udah tahu bukan zakat, dia kenapa harus beli 100%, 2 minimal gitu ya. Ya 10% lah katakan, dia gampang hitung. Gitu ya. Kalau dia dapat 10 juta, ya ada 1 juta aja hak untuk dibagi-bagi gitu kan. Lebih mudah. Artinya kan maksudnya tadi konsepsinya kalau infak sedekah itu lebih luas ya, bukan kita yang mau berapa persennya, mau berapa. Artinya tidak terkait dengan prosentasi kadar berapa yang harus kita keluarkan. Bukan berarti kita nggak masuk zakat, itu berarti nggak usah lagi keluarkan. Ya, makanya tadi ada saluran-saluran lain. Kita tidak termasuk sebagai kategori wajib zakat. Kita ada sebagai orang yang bisa melakukan sebagai munfik ya, atau yang lain-lain. Jadi yang sudah terbiasa mengeluarkan uang untuk namanya zakat, walaupun belakangan dia sadar bahwa ternyata saya itu kategorinya bukan muzaki, jangan berhenti, keluarkan aja terus, karena itu berkahnya berkata berkahnya. Dan justru lebih baik seperti itu ketimbang sebaliknya ya. Sebaliknya dia selama ini nggak nganggap sebagai muzaki, ya dianggapnya belum nyampe zakatnya. Ternyata setelah dia paham, dia hitung-hitung, ternyata saya udah 10 tahun lalu udah muzaki, penghasilan saya sebenarnya ada zakat. Itu justru terhutang sebenarnya. Kalau yang tadi kan dia keluarkan zakat, dia ternyata bukan muzaki. Nah, akan lebih bagus ketimbang yang dia udah selama ini tidak berzakat, tidak mengeluarkan itu, ternyata sebenarnya dia dikenai zakat, ya berarti terhutang dia. Satu sisi ada orang yang bersemangat mengeluarkan uang dengan tujuan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi lain ada orang yang mencari-cari alasan agar tidak wajib membayar zakat. Memang yang paling bermasalah yang kedua ini. Yang pertama tadi itu hanya masalah ilmu pengetahuan saja. Tapi niatnya udah benar, kelakuannya juga udah benar. Yang kedua justru kata dia berilmu, tahu caranya dia berkilah. Ini malah jadi masalah. Baik. Nah, saya tadi terpikir satu hal. Jadi kalau misalnya kita sudah paham nih bahwa yang namanya kewajiban zakat itu ada ketentuannya. Tidak semua orang wajib berzakat. Dan cara paling mudah untuk mengetahui apakah kita itu wajib zakat, kemudian
persisnya berapa yang harus kita keluarkan, kapan, di mana, ya, itu bisa bertanya kepada lembaga-lembaga yang sudah dipercaya dan dikenal publik. Betul. Sehingga insya Allah karena mereka punya reputasi, maka kewajiban agama kita bisa dilaksanakan atau ditunaikan dengan baik. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Budi. Sampai ketemu insya Allah di sesi-sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.